itu kode etik? Kode etik adalah seperangkat pedoman yang ditulis secara sistematis yang sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada di dalam masyarakat dan di antara spesialis profesional. Selanjutnya, kode etik dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan peringatan terhadap berbagai jenis perilaku yang merugikan, umumnya dianggap tidak normal pada kode etik itu sendiri. Nah, kode etik merupakan seperangkat pedoman perilaku dan norma budaya. Kode etik juga dapat dianggap sebagai seperangkat peraturan, pedoman, tanda, atau standar moral untuk melakukan tugas atau pekerjaan. Dalam penerapannya dalam suatu profesi, harus ada standar yang mengontrol setiap bagian dari suatu profesi. Pada intinya, kode etik profesi mengatur interaksi antara klien yang menggunakan jasa profesi dan profesional yang telah menguasai suatu keahlian tertentu. Selanjutnya, penerapan kode etik profesi sangat penting bagi kesuksesan dan kelangsungan hidup suatu profesi karena membantu menciptakan lingkungan kerja yang adil dan profesional, serta memastikan bahwa praktik dan standar profesional selalu dipertahankan. Nah, adapun beberapa contoh pada profesi bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, memperlakukan klien dengan hormat, menghargai, dan memperhatikan hak mereka untuk menentukan arah konseling. Menjaga kerahasiaan informasi pribadi klien, tidak melakukan diskriminasi terhadap klien berdasarkan suku, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau latar belakang lainnya. Memberikan layanan bimbingan dan konseling yang berkualitas, kompeten, dan profesional berdasarkan pada standar etika dan pengetahuan profesional yang terkini. Selanjutnya, tidak memanipulasi klien atau situasi bimbingan dan konseling untuk keuntungan pribadi atau tujuan lainnya. Adapun tujuan dan fungsi dari kode etik itu sendiri, yaitu menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian para anggota, meningkatkan mutu profesi dan organisasi, meningkatkan layanan, memperkuat organisasi, menghindari persaingan yang tidak sehat, menjalin hubungan yang erat para anggota, dan menentukan baku standarnya. Pelanggaran kode etik profesi adalah tindakan yang tidak sesuai dengan standar etika yang diterima dan diterapkan dalam suatu profesi. Dalam dunia kerja, kode etik memainkan peran penting dalam memastikan bahwa para profesional bekerja dengan integritas dan mempertahankan standar profesionalitas yang tinggi. Penting untuk memahami dan mematuhi kode etik dalam bidang atau industri tertentu untuk memastikan profesionalisme dan integritas yang tinggi. Pelanggaran kode etik dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan, reputasi pribadi, dan bahkan tuntutan hukum. Adapun contoh pelanggaran dalam profesi bimbingan dan konseling, yaitu pertama, melanggar kerahasiaan klien dengan memberikan informasi pribadi kepada pihak lain tanpa izin atau kebutuhan yang jelas. Kedua, mencampuri keputusan klien atau memaksakan pandangan atau nilai pribadi pada klien. Tiga, tidak berkomunikasi dengan klien dengan cara yang jelas, jujur, dan transparan mengenai peran dan kewajiban profesional, layanan yang disediakan, dan biaya yang terkait. Yang keempat, menyediakan layanan tidak berkualitas atau tidak sesuai dengan standar praktik atau menggunakan teknik dan metode yang tidak didukung oleh pengetahuan atau etika profesional yang terkait. Contohnya seperti peringatan tertulis atau lisan. Ini adalah tindakan paling ringan yang biasanya diambil untuk pelanggaran kode etik yang ringan atau pertama kalinya.
Sanksi disiplin. Sanksi ini memungkinkan termasuk penangguhan kerja, pemecatan, atau pengurangan gaji. Sanksi disiplin diterapkan pada pelanggaran kode etik yang lebih serius. Suspensi. Profesional dapat diberikan suspensi sementara dari pekerjaan mereka atau dari organisasi profesi mereka sebagai hasil dari pelanggaran kode etik profesi. Pengucilan. Profesional dapat dikeluarkan secara permanen dari organisasi profesi atau industri tertentu sebagai hasil dari pelanggaran kode etik profesi yang serius. Gugatan hukum. Dalam beberapa kasus, pelanggaran kode etik dapat mengakibatkan tuntutan hukum terhadap individu atau organisasi.